Halo semuanya, perkenalkan nama saya Triksi Arya Natasha Oro, NIM 200611021877 dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Augie SEMM, kelas 5B4, mata kuliah Manajemen Inovasi dan Kreativitas. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang apa itu ide bisnis kreatif. Nah, jadi bisnis kreatif ini adalah sebuah unsur usaha seperti fasilitas, produksi, dan distribusi dalam industri seni, desain, budaya, serta inovasi. Semua ini dijalankan secara berkelanjutan, menyediakan lapangan kerja berkualitas, dan memiliki dampak sosial. Bagaimana proses terjadinya inovasi? Nah, proses inovasi ini adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau sebuah organisasi, mulai sadar atau tahu adanya inovasi sampai menerapkan atau mengimplementasikan inovasi. Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Berikutnya adalah tujuan dari inovasi. Salah satu tujuan utama dari inovasi adalah melakukan atau menciptakan sesuatu yang berbeda dari para kompetitor di bidang yang sama. Jika ingin berinovasi pada produk, maka kembangkan produk itu sehingga memiliki keunggulan atau spesifikasi khusus yang tidak ada di pasaran. Berikut ini adalah beberapa tips tentang bagaimana cara menemukan ide bisnis kreatif yang dapat diterima oleh pasar. Nah, yang pertama di sini adalah berempatilah terhadap permasalahan target pasar. Bisnis ini bukan hanya tentang keuntungan, namun bisnis yang sejati adalah tentang memberikan solusi. Dan pertama kali sebelum Anda menentukan ide bisnis yang akan dijalankan, maka tentukanlah terlebih dahulu siapa target pasar Anda. Dan yang kedua adalah lakukan brainstorming untuk menemukan ide bisnis. Setelah Anda melakukan proses berempati terhadap target pasar, mungkin akan muncul berbagai macam ide dalam benak Anda. Ide yang muncul seringnya tak hanya satu tapi banyak. Anda bisa mengerucutkan ide dengan melakukan brainstorming baik dengan tim Anda ataupun diri sendiri. Brainstorming ini bisa menjadi teknik untuk mendapatkan ide yang berupa solusi dari sebuah permasalahan. Proses brainstorming ini bisa dilakukan dengan saling mengajukan pertanyaan atau menulis. Setelah ide terkumpul semua, maka lakukanlah analisis kira-kira ide bisnis mana yang akan cocok dan sesuai serta diminati oleh target pasar kita. Dan yang ketiga adalah amati tren yang sedang terjadi. Perkembangan internet pada era sekarang ini memberikan kemudahan bagi kita. Nah, kita bisa mencari tahu segala sesuatu yang ingin kita ketahui. Termasuk kita pun dengan mudah mengamati apa yang sedang tren saat ini. Anda bisa mengamati tren yang terjadi melalui postingan sosial media yang viral, hashtag populer yang ada di Twitter, postingan yang masuk di bagian explore Instagram, video populer di YouTube, dan lainnya. Dan yang keempat ini adalah berani beda atau bisa juga disebut dengan out of the box. Nah, ada banyak bisnis baru yang bermunculan dan menjadi kompetitor bisnis kita. Lantas, apa yang harus membedakan bisnis kita dengan kompetitor kita? Oleh karena itu, ide bisnis harus berani beda dan out of the box, meskipun masih dalam satu bidang yang sama. Ide bisnis yang berani beda dan out of the box membuat pelanggan akan lebih mengingat kita. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Starbucks. Starbucks membuat persepsi orang tentang minum kopi berbeda dan justru menjadi sebuah gaya hidup. Ingat kopi, maka ingat Starbucks. Yang kelima adalah tambahkan value pada produk atau layanan Anda. Jika Anda sudah punya produk sendiri, tapi kenapa ya belum terlalu laku atau dikenal oleh masyarakat, maka jawabannya adalah Anda perlu mengevaluasi produk Anda yang sudah ada. Apakah produk tersebut sudah sesuai dengan target pasar? Apakah target pasar mengerti manfaat dari produk Anda? Kalau jawabannya produk tersebut sudah sesuai target pasar, namun ternyata target pasar belum terlalu mengerti
manfaat dari produk Anda, maka Anda bisa menambahkan nilai lebih pada produk atau layanan Anda. Menambah nilai atau value pada produk atau layanan Anda itu artinya memberikan lebih banyak manfaat kepada para pengguna produk atau layanan Anda. Pastikan bahwa nilai yang diberikan sesuai dengan kebutuhan target pasar Anda. Nah, selanjutnya adalah disruptive innovation. Apa sih yang dimaksud dengan disruptive innovation? Inovasi disruptif ini adalah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu. Nah, karena disruptive innovation adalah inovasi yang mengganggu pasar, maka para pengusaha baru atau para pengusaha lama yang ingin menguasai pasar dengan cara baru sebaiknya melakukan inovasi disruptif, menciptakan pasar baru melalui inovasi-inovasi teknologi dalam produknya. Di era seperti sekarang ini, kemampuan untuk melakukan inovasi berguna bagi perusahaan untuk tetap bertahan hidup, terasing di tengah pasar dan dunia bisnis yang bergerak semakin dinamis. Nah, para pengusaha diharapkan bisa menang dalam persaingan yang terjadi di pasar saat ini, harus jeli dalam melihat peluang-peluang yang ada, serta harus pandai dan gesit dalam mengeksploitasi peluang-peluang yang ada. Harus selalu berinovasi. Oleh karena itu, diperlukan pola berpikir out of the box dari para pengusaha agar layanan atau produk yang mereka ciptakan dapat digunakan dengan lebih mudah, murah, dan cepat. Harga yang dibanderol pun diharapkan juga bisa lebih murah jika dibandingkan perusahaan incumbent, menyesuaikan target pasar. Dan kesimpulannya adalah disruptive innovation penting untuk diterapkan oleh perusahaan-perusahaan rintisan atau perusahaan startup baru dengan tujuan untuk merebut perhatian dari konsumen milik perusahaan yang lebih besar. Kemampuan untuk berpikir dengan kreatif pun perlu dilakukan untuk melahirkan berbagai inovasi teknologi yang bisa lebih baik, nyaman, serta murah bagi konsumen. Berbicara dengan persaingan dalam pasar terutama yang dilakukan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain, diharapkan setiap perusahaan melakukan inovasi-inovasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Namun, inovasi-inovasi yang dilakukan harus tetap disesuaikan dengan budget yang tersedia dalam perusahaan. Jangan sampai perusahaan salah melakukan perhitungan budgeting untuk inovasi-inovasi yang sedang dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu spider diagram atau diagram laba-laba. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah representasi visual dari pernyataan logis yang faktual atau fiktif, juga dikenal sebagai ekspresi Boolean. Dan selanjutnya menggambarkan diagram laba-laba ini menggunakan bentuk dan garis yang sama dengan laba-laba dalam menghubungkan ide-ide yang dihasilkan. Nah, apa sih manfaat diagram laba-laba? Manfaatnya adalah menggunakan diagram ini semacam Anda membuat dan memahami pikiran Anda yang berlabuh ke subjek utama saat membuatnya. Selain itu, ini adalah salah satu diagram termudah namun paling masuk akal saat ini. Artinya, dengan menggunakan metode ini, Anda akan dapat merekam ide-ide Anda secara instan sebelum meledak. Selain itu, diagram semacam ini akan membuat Anda tetap pada subjek Anda. Dengan kata lain, Anda akan selalu memiliki ide yang terkait dan berakar dalam topik utama. Dan ini sangat penting terutama dalam diagram laba-laba bisnis karena memungkinkan Anda mengembangkan hasil rasional yang sangat baik. Nah, selanjutnya ini adalah mind maps. Mind maps ini mengelompokkan beberapa ide dalam bentuk kerangka yang terstruktur untuk membantu mengingat atau menganalisis sebuah masalah. Mind mapping ini juga disebut sebagai proses memindahkan bentuk pemikiran yang di otak ke dalam bentuk tulisan dan gambar. Nah, jenis-jenis mind mapping ini ada 3. Yang pertama ini adalah mind map silabus atau mind map silabus ini adalah sebuah jenis mind mapping yang mendukung menerima suatu gambaran berhubungan apa yang dikerjakan, dan biasanya mind mapping ini dikerjakan dengan ukuran besar dan ditempel di dinding. Nah, dan yang kedua adalah mind map bab, dan yang ketiga adalah mind map paragraf. Nah, apa saja sih kegunaan mind map dalam menumbuhkan kreativitas? Nah, jadi kegunaannya adalah Anda dapat menambahkan gambar, simbol, dan warna yang menarik.
proses pembuatan ini mampu untuk merangsang kerja otak bagian kanan. Itulah mengapa mind mapping dapat meningkatkan kreativitas. Selanjutnya adalah self-analysis. Nah, self-analysis ini juga bisa disebut dengan penilaian diri adalah sebuah teknik penilaian yang dilakukan oleh individu dalam menemukan dan mengemukakan tentang kelebihan dan kekurangan dirinya dalam berbagai hal, serta mampu untuk menyikapi dan memperbaiki segala sesuatu yang ada serta memperkuat dan mengembangkan lebih lanjut atas kelebihannya. Berikutnya adalah ladering. Ladering ini adalah strategi investasi yang melibatkan pembelian obligasi dengan tanggal jatuh tempo yang dapat berbeda sehingga investor dapat merespon yang relatif cepat terhadap perubahan suku bunga. Ini mengurangi risiko reinvestasi yang terkait dengan bergulirnya obligasi jatuh tempo menjadi produk pendapatan tetap surplus sekaligus. Ini juga membantu mengelola aliran uang, membantu memastikan aliran arus kas yang stabil sepanjang tahun. Ladering ini juga adalah strategi untuk mengurangi resiko atau meningkatkan peluang menghasilkan uang dengan kenaikan suku bunga. Pada saat suku bunga rendah secara historis, strategi ini membantu investor menghindari mengunci pengembalian yang buruk untuk jangka waktu yang lama. Nah, manfaat lain dari ladering ini adalah pendakian obligasi menawarkan pendapatan tetap dalam bentuk pembayaran bunga obligasi jangka pendek yang terjadi secara teratur. Ini juga membantu menurunkan resiko karena portofolio terdiversifikasi karena berbagai tingkat jatuh tempo obligasi yang dikandungnya. Nah, akibatnya ladering ini juga menambahkan elemen likuiditas ke portofolio obligasi. Obligasi ini menurut sifatnya bukanlah investasi yang liquid. Artinya mereka tidak dapat diuangkan setiap saat tanpa penalti. Dengan membeli serangkaian obligasi dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda, investor menjamin bahwa sejumlah uang tunai tersedia dalam jangka waktu yang cukup singkat. Yang terakhir adalah brainstorming. Nah, jadi brainstorming ini adalah kegiatan berkelompok yang mana pesertanya saling berbagi ide mengenai suatu topik atau permasalahan. Pelaksanaan brainstorming ini membantu peserta mengekspresikan berbagai ide yang dimilikinya untuk kemudian dicatat. Nah, berikut ini adalah 4 prinsip yang perlu Anda perhatikan dalam melakukan brainstorming. Yang pertama adalah mempunyai pemikiran yang berbeda. Yang kedua ini adalah mengungkapkan masalah. Yang ketiga adalah menangguhkan penilaian. Dan yang keempat ini adalah setuju pada pemikiran yang baik. Nah, kapan metode brainstorming ini dilakukan? Brainstorming ini biasanya dilakukan ketika seseorang atau sebuah kelompok menginginkan berbagai pilihan ide orisinil dan partisipasi dari seluruh anggotanya. Nah, apa saja sih cara sukses untuk melakukan brainstorming? Yang pertama ini adalah batasan waktu. Hal ini sangat penting supaya proses brainstorming ini tidak menghabiskan begitu banyak waktu yang percuma. Dan yang kedua adalah pencatatan. Spontanisme merupakan ciri khas dari metode brainstorming ini. Dan yang ketiga adalah lupakan aturan dan batas. Dan yang terakhir adalah fokus terhadap kuantitas. Tidak boleh ada kritik dan interupsi. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga materi yang sudah saya sampaikan tadi bisa mudah dipahami dan bahkan menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi dan see you next video.